Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Eh, Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring, ya, dalam kondisi PSBB yang diperketat selama 2 minggu ini. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, marilah kita mulai untuk pelajaran pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, silahkan kalian buka LKS-nya di halaman 4. Kita lanjut dari pelajaran yang kemarin, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia, ya. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu keberagaman. Kalau kemarin kan faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Sekarang akan kita bahas poin yang kedua, yaitu keberagaman budaya dan suku, ya. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang multikultural. Artinya multikultural itu diambil dari kata kultur. Kultur itu budaya. Kemudian multi itu berarti banyak, beraneka ragam, ya. Nah, jadi di Indonesia itu ada banyak sekali budaya-budaya, ya, yang ada di Indonesia, karena ya kemarin yang seperti kita sampaikan, yaitu Indonesia terdiri dari negara kepulauan. Maka dari itu masing-masing pulau memiliki suku sendiri dan memiliki budaya sendiri atau budaya masing-masing, ya. Nah, nah, untuk budaya sendiri ini apa sih yang istilahnya yang termasuk ke dalam budaya di dalam masyarakat Indonesia? Budaya ini salah satunya terdiri dari jenis pakaian adat, ya. Jadi setiap daerah dan setiap provinsi ini pasti memiliki pakaian adat masing-masing, ya. Ini pakaian adat biasanya digunakan pada saat upacara adat, kemudian upacara penyambutan tamu, ya. Kemudian bisa dalam acara kelahiran seorang anak, ya. Nah, ini biasanya pakaian adat digunakan untuk acara-acara tertentu atau untuk acara-acara resmi juga biasanya bisa seperti itu, ya. Nah, ini bisa kalian lihat di halaman 5 jenis-jenis pakaian adat dari masing-masing provinsi, ya. Nah, kemudian selain pakaian adat, budaya ini juga termasuk ke dalam bahasa daerahnya, ya. Jadi setiap provinsi, setiap bahkan mungkin setiap kota, ya, ini memiliki bahasa daerah masing-masing, ya. Contoh misalnya kita yang tinggal di daerah Bekasi. Bekasi ini termasuk ke dalam provinsi Jawa Barat. Maka dari itu masyarakat Bekasi sendiri, khususnya mungkin daerah Cikarang, itu sebagian ada yang menggunakan bahasa Sunda, karena kita Jawa Barat itu termasuk ke dalam bahasanya rata-rata menggunakan bahasa Sunda. Tapi tidak semua Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda, ya. Setiap kota memiliki bahasa masing-masing. Sebagai contoh Cirebon, Indramayu itu masih wilayah Jawa Barat tapi bahasanya bukan bahasa Sunda. Di Bekasi sendiri juga pun sama seperti itu. Tidak semua masyarakat Bekasi menggunakan bahasa Sunda. Karena apa? Karena kita berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta. Sebagian dari wilayah Bekasi pun menggunakan bahasanya bahasa Betawi, ya. Nah, itu. Kemudian kita ambil contoh DKI Jakarta. Nah, dengan suku Betawinya berarti bahasanya bahasa Betawi, ya. Kemudian Jawa Tengah dengan bahasa Jawanya, kemudian Padang dengan bahasa Minangnya dan sebagainya, ya. Sumatera Utara, Medan dengan bahasa Bataknya, ya, atau suku Bataknya, gitu, ya. Nah, jadi setiap provinsi memiliki bahasa daerah masing-masing, ya. Kemudian di sini ada yang poin ketiga dari budaya, yaitu rumah adat, ya. Di halaman 7. Rumah adat. Nah, setiap provinsi memiliki rumah masing-masing, rumah adat masing-masing.
Tapi tidak semua masyarakat rumahnya menggunakan rumah adat. Ini rumah adat biasanya hanya simbol sebagian kecil atau mungkin bisa jadi simbol dari provinsi tersebut saja, tapi tidak digunakan oleh masyarakat seperti pada umumnya. Ya, kita ambil contoh di Padang misalnya, ada rumah gadang ya, rumah kadang nih di provinsi Sumatera Barat ya, atau di suku Minang. Tapi masyarakat Padang sendiri, untuk rumah masyarakatnya sendiri tidak menggunakan rumah gadang ya. Rumah gadang ini hanya simbol rumah adat dari provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada rumah joglo ya, dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur. Akan tetapi masyarakatnya tidak menggunakan rumah joglo, rata-rata menggunakan rumah-rumah yang seperti pada umumnya ya. Tuh. Jadi rumah adat ini biasanya merupakan simbol dari provinsi tertentu saja ya. Tuh. Kemudian yang keempat, poin dari budaya yaitu tarian dan lagu daerah ya. Jadi setiap provinsi memiliki tarian dan lagu daerah masing-masing ya. Nah, itu di situ kalian bisa lihat ada tabel ya. Ada dari provinsi NAD. Apa NAD itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, betul ya. NAD itu Nangro Aceh Darussalam atau Provinsi Aceh ya. Nah, tuh kemudian di situ ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi dan masih banyak yang lainnya. Dibuka di halaman selanjutnya di halaman 8 ya. Ada Bengkulu, Sumatera Selatan dan sebagainya. Kemudian poin nomor 5 di dalam keragaman budaya yaitu adalah upacara adat ya. Nah, upacara adat itu seperti apa sih Pak? Upacara bendera seperti itu? Bukan ya. Upacara adat biasanya dilakukan ketika ada prosesi kematian ya, atau orang yang meninggal dikebumikan dengan secara adat ya. Contoh ada tuh di Bali tuh yang namanya ngaben ya. Ngaben, jadi setiap orang yang meninggal di Bali itu dilakukan upacara adat ya, upacara pembakaran jenazah. Jadi di Bali jenazah atau orang yang sudah meninggal tidak dikubur seperti kita, tetapi dibakar ya. Kemudian ada misalnya di Toraja ya. Jadi mengebumikan mayat itu digotong rame-rame bersama rumah adatnya. eh, Petinya dimasukkan ke dalam gunung ya, gunung batu. Di situ ada gua ya, di dalam gunung batu tersebut ada gua. Dimasukkan ya jenazah dan petinya tersebut ke dalam gua, dilakukan upacara adat terlebih dahulu. Kemudian ada upacara adat yang mengenang dengan kelahiran seorang anak ya. Nah, jadi mengucap cara bersyukur mereka dengan melakukan upacara adat ya. Nah, di sini ada yang namanya bajijak tanah dari Kalimantan ya. Jadi biasanya seperti itu, upacara kelahiran atau mungkin anaknya baru bisa jalan ya. Nah, ini dilakukan upacara adat ya di daerah Kalimantan seperti itu. Dan masih banyak upacara adat yang lain ya. Ada pago-pago, ruatan, tedak siti, unja dan lain-lain ya. Kemudian ada budaya yang selanjutnya itu senjata tradisional ya. Setiap provinsi memiliki senjata masing-masing. Contoh senjata tradisional dari DKI Jakarta itu adalah golok ya kan. Kemudian dari Jawa Barat itu ada kujang ya. Kemudian dari Madura itu ada celurit dan sebagainya ya. Masih banyak senjata-senjata dari masing-masing daerah ya. Kalian bisa baca di poin nomor 6 maaf, atau mungkin juga kalian bisa searching di Google ya, atau nanti kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan tatap muka ya. Kemudian ada makanan khas di situ ya. Setiap daerah juga memiliki makanan masing-masing ya. Daerah Jakarta ada terkenal dengan kerak telurnya ya, atau karedok ya.
Kemudian dari Jawa Timur ada rujak cingurnya ya. Ada rujak cingur, kemudian rendang dari Sumatera Barat ya. Kemudian ada dodol dari Jawa Barat tuh, dari Garut tuh ya, terkenal ya dodol ya. Atau peyem ya. Peyem itu semacam tape ya. Cuma dari Sunda itu disebut dengan peyem ya. Nah, kemudian poin nomor 8 yaitu alat musik daerah tuh. Bahkan sampai alat musik pun setiap daerah memiliki alat musik masing-masing. Di situ Jawa Barat ada angklung ya, Sumatera Barat ada saluang dan sebagainya ya. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu keberagaman suku ya. Nah, jadi setiap daerah memiliki suku masing-masing, nama suku masing-masing. Biasanya setiap suku pasti akan berbeda dengan bahasanya ya. Suku Sunda dengan bahasa Sundanya, suku Betawi dengan bahasa Betawinya, suku Minang dengan bahasa Minangnya. Ini biasanya saling berkaitan ya, antara suku satu dengan suku lainnya berkaitan dengan bahasa yang dia gunakan. Jadi seperti itu ya. Nah, di situ ada dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam itu dengan suku Aceh, Gayo, Tamiang ya. Sumatera Utara dengan Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing dan sebagainya ya. Kemudian kita lanjut buka di halaman 10 ya. Poin nomor 3 yaitu keberagaman agama dan kepercayaan ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasannya faktor penyebab keberagaman yaitu salah satunya adalah negara Indonesia berada di daerah yang strategis ya. Artinya strategis ini setiap bangsa ya ini dari dalam berdagang selalu melewati Indonesia. Nah, ini salah satu dampaknya adalah penyebaran agama di Indonesia ya. Nah, di sini ada agama Hindu misalnya yang dibawa oleh para pedagang dari India ya. Jadi agama Hindu masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang India ya. Kemudian bahkan agama Islam sekalipun, agama yang mayoritas di negara kita sekalipun, ini juga masuk ke Indonesia melalui pedagang dari Gujarat ya, yang menyebarkan agama Islam. Kemudian bangsa Eropa ini menyebarkan agama Kristen dan Katolik ya. Dan yang terakhir yang ada di Indonesia adalah agama Konghucu yang disebarkan oleh para pedagang Cina ya. Nah, sekarang itu kan banyak kan ya, orang-orang Cina yang ada di Indonesia. Nah, itu para pedagang Cina masuk ke Indonesia dengan membawa agama Konghucunya. Makanya di Indonesia sekarang ada 6 agama yang diakui. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu dan Konghucu ya. Itu jadi sebab daripada keberagaman agama di Indonesia adalah karena Indonesia ya berada di jalur perdagangan internasional. Makanya banyak pedagang-pedagang internasional yang singgah dan mampir ke Indonesia, bahkan sampai ada yang menetap, akhirnya menyebarkan agama-agama tersebut ya. Nah, kemudian ada yang terakhir, poin terakhir adalah keberagaman ras. Ras itu apa? Ras itu lebih kepada ciri-ciri fisik ya. Nah, jadi ras ini merupakan sekelompok manusia yang mempunyai ciri-ciri fisik yang sama. Jadi contoh kita ambil suku Negroid ya. Negroid itu berarti yang kulitnya hitam, kemudian berbadan besar, kemudian berambut keriting dan sebagainya ya. Nah, di sini ada nih berbagai macam pendapat daripada tokoh dan pengertian apa sih itu ras ya. Jadi intinya ras itu adalah perbedaan sekelompok manusia dari ciri-ciri fisiknya ya. Dari rambut, dari mata, kemudian kulit dan sebagainya ya, ciri-ciri fisiknya. Nanti akan kita bahas pada pertemuan tatap muka insyaallah untuk keberagaman ras ini. Nah, rata-rata yang ada di Indonesia adalah ini
ras yang ada di Indonesia nih, Malayan Mongoloid ya. Baik anak-anak, mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kita hari ini. Adapun untuk tugasnya, nah kemarin kan kita tidak ada tugas ya. Nah untuk tugasnya yaitu kita akan ambil berkaitan dengan poin nomor 3, yaitu keberagaman agama dan kepercayaan. Apa tugasnya? Tugas kalian adalah ya menghafal. Nah ya, menghafal nama kitab suci dari agama tersebut. Kemudian selain kitab suci, kalian juga harus menghafalkan hari-hari raya. Nah, hari-hari raya dari 6 agama yang ada di Indonesia ya. Saya ulangi, tugasnya untuk kalian adalah menghafal nama kitab suci, kemudian tempat ibadah dan hari raya dari 6 agama yang ada di Indonesia. Sekali lagi biar lebih jelas, tugasnya adalah menghafal ya, seperti biasa kalau menghafal dengan mata tertutup ya. Menghafal kitab suci, tempat ibadah dan hari-hari raya dari ke-6 agama yang ada di Indonesia ya. Saya beri waktu 2 hari setelah video ini kalian saksikan. Baik, itu saja. Terima kasih anak-anakku sekalian. Belajar lebih giat, belajar lebih rajin ya, agar senantiasa kalian menjadi anak-anak yang sukses di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.